Selamat datang kembali Bapak Ibu di channel Stock Dictionary. Eh, Pada hari ini saya akan menganalisa ya atau melihat kira-kira pergerakan asing selama 6 bulan terbelakang ini, mereka barangnya masih banyak di mana aja sih? Ya, jadi nanti akan saya bagi beberapa video ya, mungkin per video ada 5 saham. Eh, yang pertama, video ini akan saya bahas 5 besar saham yang sedang diakumulasi asing. Yang pertama ada Telkom, kedua BBRI, ketiga BBNI, empat Arto, 5 Mtek. Jadi kalau selama 6 bulan terakhir ini barang asing itu paling banyak di Telkom ya, sekitar 8,7 triliun. BBRI ada 7,2 triliun, BBNI 4,8 triliun, Arto juga 4,8 triliun, dan Mtek sekitar 3,8 triliun. Jadi langsung saja kita ke sahamnya. Ini masih coret-coretan saya yang lama juga ya, garis support resistannya ini. Jadi Telkom masih di batas support di 4.200 dan batas resisten di 4.300 ya. Kemarin juga membentuk doji. Telkom juga udah keluar dari trendline-nya, cuma secara big views masih sangat uptrend ya. Masih sangat uptrend. Di sini mungkin membentuk low baru tapi higher low higher low baru. Nah, ini potensi masih bisa naik ke atas. Nah, kalau dilihat dari foreign strength-nya, memang beberapa hari ke belakang ini harga saham Telkom ini turun karena perlakuan asing ya. Asing yang jualan terlalu banyak dan ini dinyatakan foreign strength-nya juga tinggi seperti itu. Jadi ini memang perlakuan asing yang jualan yang menyebabkan harga Telkom turun. Tapi secara target dari analis di Stockbit ya, ini sekitar 7450 atau 7450. Terus ada target lagi di target tengah-tengahnya di 5115. Nah, ini kalau kita lihat belum tercapai ya. Telkom baru tercapai ini di 4400-nya yang di low targetnya. Dan itu rata-rata semua saham sudah tercapai. Nah, tapi kalau Telkom ini baru tercapai di 4400-nya. Berarti setelah kemarin naik sekitar 60% ya, 62%, ini Telkom masih berpotensi lanjut naik lagi sampai ke atas, sampai ke 7000 kalau menurut analis. Nah, ini mungkin dengan banyak pertimbangan ya, dengan adanya asing yang membeli, dengan adanya fundamentalnya Telkom, pendapatan, laba, dan lain-lain, mungkin harganya bisa diperkirakan bisa sampai sini gitu. Ya, ini berpotensi cuan 150% dari kemarin ya. Kalau dari hari ini sampai ke high-nya itu berpotensi 75%. Untuk saham Telkom ini sangat besar sekali ya. Jadi ya walaupun kita ketahui bersama bahwa Telkom ini harga sahamnya sangat dipengaruhi oleh pergerakan asing gitu. Nah, jadi untuk Telkom menurut saya memang masih layak beli, cuma ya untuk kita sebagai retail kita carilah posisi yang lebih cocok masuk di mana gitu ya. Mungkin kalau harganya di sini takut ketinggian ya kita nggak bisa takut nggak bisa beli juga, karena kalau nanti di asing masih jualan terus akan dibanting terus sampai bawah, kita kan juga boncos juga gitu. Nah, ternyata ini kemarin Telkom saat candle merah ini ya, candle merah full body ini mentok turun ke bawah, ini ternyata ATH-nya si ini Telkom all time high-nya. Jadi kejedot di resisten all time high, gagal naik, dia turun lagi gitu. Nah, ini terjadi di beberapa saham juga yang big caps ini ya. Nanti kita bahas ke belakangnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau Telkom sendiri mungkin kalau Bapak Ibu yang belum punya barang masih pengen punya Telkom, nyari kesempatan sampai ke 7.500, nih bisa beli di 4.000 dulu nih Bapak Ibu ya. Di support selanjutnya setelah di 4.200 ini. Jadi kalau 4.200 jebol akan lari ke 4.000 dulu. Ya, terus 4.000 masih ada lagi supportnya di bawah di harga
sekitar segini 3.775 ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya pengen ya punya Telkom, wah berpotensi ke sana, dan ternyata memang asing paling banyak megangnya di saham kita ya, di pasar kita ini, karena Telkom selama 6 bulan terakhir ya masih masih bagus gitu, walaupun pasti asing punyanya sudah di bawah. Nah, ini kita coba lihat 6 bulan terakhir ya, Mei, Desember ya, kita lihat. Ya, di sini ternyata bisa dilihat ada big akumulasi selama 6 bulan ini gitu. Dan mereka punyanya di harga 4.420, 4.300, 4.400 ya. Nah, ini aja ternyata yang punya barang, punya average-nya di harga atas semua Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi barang segini masa dibiarin rugi kan? Kayaknya enggak ya, gitu ya. Nah, cuma kapan bakal ke 7.500, sabar. Nah, ini kalau misalnya kemarin Bapak Ibu juga sabar nih dari sini gitu kan. Saya dulu kemarin punya di harga sekitar segini lah ya, terus saya jual di sini gitu. Karena ini udah membentuk, kemarin udah sempat double top, saya kira kan ini ya, saya jual aja lah di sini. Potensi kalau nggak kuat naik ya, saya jual di sini kemarin. Ya lumayan untungnya gitu. Cuma ternyata karena kurang sabar, terus saya cari saham yang lain, ternyata lepas pantau harga 3.000 naik langsung ke 4.800 gitu. Jadi untuk Telkom ini memang untuk orang-orang sabar ya. Kalau orang sabar pasti bisa cuan sih gitu ya. Untuk Telkom 7.450 luar biasa ini. Oke, ini bandarnya juga masih rugi, banyakan yang rugi juga rata-rata ya dengan harga sekarang. Jadi tunggu waktu aja, mungkin masih ngumpulin jualan yang barang-barang lama yang di bawah. Nah, dia lagi jualin biar ada power lagi untuk dongkrak ke atas seperti itu. Lalu kedua ada BBRI. Ya, ini juga masih coret-coretan lama ya. Cuma saya ganti aja biar warnanya ini berubah. Targetnya BBRI tertinggi 6.000. Target keduanya ada di 5.300. Target pertama di 4.300. Nah, jadi ini target pertama sudah tercapai ya, 4.300 ini, dan memang ini jadi base. Rata-rata ini memang base-nya suatu saham itu gitu. Nah, ini base-nya, dan si BBR ini juga lagi disupport ya, area support ya, 4.220. Nah, ini kalau sampai jebol ya udah larinya mungkin ke bawah lagi. Tunggu aja di bawah sini. Ya, di 4.048 atau 4.050 ya, tunggu di 4.050 aja bagi yang belum punya barang. Jadi untuk ISG seperti ini tuh money management sangat penting ya Bapak Ibu. Jangan kita ngeliat support terus habis itu hajar terus 100%. Nah, jangan. Jadi nanti kita pelan-pelan aja, tradingnya sabar lah, lebih main ke swing. Kalau saya dengan pasar seperti ini, saya lebih suka main swing, main agak sabar gitu. Kalau main fast trade, pilihan sahamnya mungkin kalau Bapak Ibu bisa screening, dan ini bagus ya, bisa dapat banyak juga saham-saham yang volatilnya tinggi gitu. Nah, kalau saya lebih suka main di saham-saham yang seperti ini, jadi kita main swing aja, main santai, sambil ya menikmati merahnya Porto atau hijaunya Porto yang floating profit gitu kan. Nah, itu kan enak dilihat. Yang penting sabar kalau kondisinya seperti ini gitu. Kalau kemarin ISG-nya lagi uptrend ya enak main di mana aja. Hampir ya 70%, 60% lah cuan kan kalau main swing gitu. 80% lah kalau main swing malah. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya, ini BBRI targetnya ada di 6.000. 6.000, kalau BBR nyampe 6.000, ISG kita kemungkinan udah di 7.500 lebih lah itu. Ya. Jadi potensi ke sana kalau memang ISG kita membaik, keuangannya BBRI juga membaik, laporannya terus performanya juga bagus, asing akum terus ya, mungkin bisa sampai 6.000. Yang penting sabar kuncinya. Oke, BBNI ketiga. Ini targetnya 13.000. Wah, gila 13.000 ya. Padahal all time high-nya aja kemarin di 10.300-an. Ini all time high-nya. Nah, terus ini kemarin target selanjutnya dari si analis tuh BBNI di 9.800 dan sudah tercapai ya.
di 9.800 ini. Nah, terus target keduanya ada di 8.500-an. Nah, ini juga udah tercapai. Nah, jadi sekarang BBRI ini tinggal satu lagi. BBNI, sorry. Tinggal satu lagi di 13.000. Oke, kalau BBNI kan tadi BBRI masih ada 2 target yang belum tercapai. BBNI ini udah tinggal satu lagi. Nah, coba kan ini kan masih rambut ya, mungkin akan masih menuju ke sana lagi gitu. Nah, kalau BBNI ini juga asingnya keluar terus ya selama seminggu terakhir ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau ngambil kesempatan buat yang ngambil di TP di area-area target sini, target ketiga ya 13.000 ini, ya tunggu aja Bapak Ibu di bawah di 7.500 atau di 7.000. Nah, begitu arah ke sana itu serok aja gitu ya. Tapi serok juga pakai money management gitu. Nah, jadi kalau base-nya si BBN ini terakhir di 6.600 lah ya. Saat dia konsol ini base-nya di 6.600. Nanti kalau Bapak Ibu mau ngambil cicil beli ya icip-icip misalnya di 7.500 beli berapa lot dulu ya kan. Nanti mulai makin gede. Nah, ternyata kalau bisa dari reversal mau nambah lagi muatan ya silahkan gitu. Jadi targetnya masih ke atas kalau asal ISG kita mendukung nih gitu ya. Dan ini untuk gap ternyata sudah ditutup juga. Ya, jadi ini saya hapus. Nah, nanti kita maintenance saham-saham big caps ini ya gitu. BBNI begitu masih uptrend, terdekat support di 7.975 ya gitu. Jadi ini jangan sampai jebol, kalau masih jebol ya tunggu di bawahnya aja. Potensi jebol kalau harga indeks masih seperti ini ya kemungkinan besar juga jebol. Nah, di sini membentuk doji ya. Selagi turun terus membentuk doji, kita lihat terus confirm 2-3 candle lagi baru kita bisa tahu ini ke pembalikan arah apa bukan gitu. Jadi kalau ini hijau ya kemungkinan besar lanjut naik. Tapi kalau 2-3 hari merah ya siap-siap aja numpu di bawah. Kita tunggu di bawah gitu ya untuk BBNI. Lalu selanjutnya Arto. Arto ini juga view-nya besar ya, jadi banyak support dan resistennya dia biru-biru ini. Arto juga sudah nembus nih, sudah nembus yang target low-nya. Target pertama di 8.750. Oke, ini dia juga ya semi base ya, kemarin base di sini. Nah, ini supportnya Arto harga sekarang ini udah mau mendekati support nih. Supportnya di 7.750-an. Ya, area sini. Ya, jadi saat tembus ini dia berhasil break, nah lanjut naik. Gitu. Jadi ini udah berhari-hari dia ARB gitu ya. Nah, ini nggak tahu ada apa. Nanti saya coba sambil cari berita tentang Arto. Untuk yang punya barang di atas, aduh, ini kalau jebol terus kita nggak tahu sih, karena ini belum ada tanda-tanda untuk reversal gitu ya. Ini asing juga kemarin mulai net buy, cuma kecil banget, nggak signifikan lah dibanding yang ini ya. Nah, jadi harus diperhatikan ada saham seperti ini Bapak Ibu. Saat asing belinya jumbo seperti ini ya, ini masih di harga di target kedua nih di 15.800-an. Ini beli jumbo sekali nih di sini. Terus asing aku masih beli ya kan, jualan terus ini jualan dikit beli lagi, jualan dikit beli lagi. Nah, tapi di sini asing belum beli nih. Nah, harusnya kan asing saat dia turun ini minimal dia average down lah gitu ya. Ada volumenya meningkat nih seperti ini. Dia bantu naik gitu. Nah, ini belum. Jadi asing belum terlihat tertarik untuk membeli. Nah, ini harus kalau mau beli Arto nanti tunggu lihat asingnya. Kapan masuk lagi? Nah, barulah kalau mau beli bisa beli Arto gitu ya. Nah, ini juga sudah tembus downtrend line-nya si Arto. Jadi wait and see aja, jangan dibeli dulu lah, jangan nafsu di Arto. Dia targetnya tapi jauh ya di 22.000. Ini luar biasa nih targetnya 22.000. Jadi seperti itu, ini data berdasarkan analis ya. Jadi saya mengcompare dengan technical analysis gitu. Oke,
lihat kita tunggu Arto di 7.700 lah, nanti kita lihat, kita maintenance bersama gitu ya, bakal kemana. Ini yang jelas nih supportnya ini sudah ada, jadi kalau memang sudah mendekati harga support, Bapak Ibu tertarik, coba aja dicip-cip dulu gitu ya. Nanti ada pantulan 2-3 candle fix, nah itu kan berarti mungkin ada reversal, nah lanjut beli gitu. Ataupun misalnya dia menyentuh ini ya 7.700 terus ada pantulan, ya coba di tektokin aja dulu Bapak Ibu ke resisten selanjutnya di 10.000 gitu kan. Ini kalau misalnya beli di 7.700 jual 10.000, 28.000 gitu. Ini kan 28%, sorry, 28% kan lumayan gitu ya. Jadi untuk Arto seperti itu, ini tajam banget kayak pisau jatuh, jadi jangan, gak usah ditahan terus gitu. Lalu yang terakhir, 5 besar terakhir ada MTEK. MTEK ini juga dari kemarin, beberapa video sebelumnya selalu masuk ya ke Big Five, yang diakum sama asing gitu di perdagangan. Cuma kemarin yang belum masuk, ini udah rekor 3 hari tuh masuk terus Big Five. Kemarin bukan, nggak termasuk. Jadi kalau kemarin ini gila ya. Jadi si MTEK ini bandar lokalnya ini jualan bener-bener langsung di ARB gitu. Dan nggak seperti sebelum-sebelumnya yang masih dikasih untuk si asing ini masih dorong harganya minimal naik turun gitu ya. Ini kemarin benar-benar langsung dipagerin. Jadi saya tuh lihat kemarin sempat 270.000 lot. Terus sempat berkurang siangnya 220.000 lot. Nah, itu kan maksudnya jadi 2.200.000 lot ya. Jadi berkurang 50 ribuan lot. Itu kan udah lumayan ya, lumayan besar. Saya kira akan ada perlawanan gitu. Akan mengecil overnya. Tapi nyatanya malah sampai sore itu bidnya lama-lama semakin tebal, 300, 400, 500. Akhirnya di penutupan itu ditembokin 670-an ribu lot. Itu sekitar berapa ya? 170-an miliar ya, kurang lebih segitu. Jadi itu kan duit yang besar sekali untuk satu harga gitu. Dan asing ini ya belinya ya di harga situ aja, dikit-dikit nyicil, dikit-dikit ya kan. Di 2.300 dikit-dikit, nggak berusaha melawan gitu. Ya, jadi mereka ngumpulin dikit-dikit. Nah, ini nggak tahu nih kapan ada reversalnya. Ya kita tunggu aja di support selanjutnya di 2000. Kalau misalnya Bapak Ibu yang masih mau dan belum cut loss ya. Kalau saya pribadi ini saya belum lepas barangnya, cuma saya ikuti ini average down di sini, average down di sini dikit-dikit gitu ya. Nah, ini saya kemarin ini belum lihat, saya belum average down karena ini nggak ada perlawanan sama sekali. Kemungkinan besar masih akan turun di bawah ya. Saya tunggu di sini mungkin di 2000-an ini. Nah, 2000-an ini kalau misalnya mulai ada perlawanan, ya kan ini udah merah-merah. Nah, ini ada gap gitu. Nah, ini ada PR yang harus ditutup. Saat kita beli di sini nanti lanjut dengan akumulasi asing yang sudah besar seperti ini. Nah, ini akan enak untuk kita juga gitu ya, swing ya. Yang penting money managementnya jangan sampai duit kita habis untuk average down aja terus nggak bisa beli lagi di saat dia mulai reversal gitu kan, sayang ketinggalan jadinya ya. Jadi untuk MTEK juga nih wait and see dulu lah buat teman-teman. Ini yang beli asing semua nih ya, ini asing. Terus ini bukan asing nih, ini CC nih MOS ya, Mandiri gitu. Ini bandar lokal ini si DRS gini. Nah, ini ZP terus yang akum. Ini kalau dari tanggalnya di setting masih tanggal Mei ya, kita lihat 6 bulannya dari Desember. Search. Ternyata yang punya YUCSZP-RXPK. Si ZP tadi masih akum, YU punya barang ya harganya sekarang cuan dikit ya. Karena 2230, dia 2215 cuan dikit. Saya sudah mulai rugi, ZP udah rugi, RX masih untung gitu. Nah, jadi ini bandar-bandar yang masih megang. Dan memang ternyata average mereka rata-rata di sini. Jadi mereka jualan di atas pun kemarin si KZ ini 2340 ini ya udah untung gitu dia. Jualannya di sana gitu. Ya, jadi mungkin ini ya mungkin ternyata memang seperti perpindahan barang karena memang
si bandar lokalnya ini jualan ya, dan ini tekanan jualannya kemarin lumayan, dan ini ternyata dia akun kecil-kecil lagi gitu. Nah ini nggak tahu ini perpindahan barang kayaknya hari kemarin. Kita lihat dulu. Itu dia aja, sorry. Tutup 13 ya, ternyata ada big akumulasi dari si asing ya kan. Jadi ini kemarin harga seperti ini tuh hitungannya big akumulasi, sama normal ini udah bagus banget gitu ya. Normal akumulasi tuh udah bagus lah. Nah jadi untuk si MTEK ini tinggal dilihat aja gimana arahnya nanti ya. Ini tadi kehapus lagi gambar-gambarnya gitu ya MTEK ya. Jadi MTEK tunggu aja di 2000-an dulu ya, di supportnya sini. Nanti begitu ada pantulan mulai average down lagi. Targetnya masih nutup gap dulu aja. Terus kalau tadi berdasarkan ini ya, stop bid ini dia target tertinggi di 2750. Terus target keduanya ada di 2550. Oke, 2550. Ya, area-area dekat ini. Low-nya di 2350. Ya, pas di sini kan 2350 tadi ya. Gitu. Nah ini low-nya ternyata udah ketembus juga ya. Udah, kita tunggu aja di bawah di harga 2000 ini. Money manajemennya jangan lupa. Jadi ini kita lihat juga pergerakan asingnya. Ini si bandarnya yang punya barang ini, mereka selama belum lepas barang harusnya si asingnya ini ya masih akan dikerek naik gitu. Karena mereka udah mulai rugi juga dari jangka 6 bulan yang kemarin gitu. Jadi dibilangnya ini 5 saham yang diakumulasi selama 6 bulan. Nah, dia udah 6 bulan udah mulai rugi. Nah, ini kita lihat akan dibawa kemana harganya gitu. Tinggal nunggu isu kah atau nunggu candle yang bagus untuk naikin. Nah, tinggal nyari alasannya si bandar untuk naikin harga aja. Jadi gitu untuk 5 saham pertama. Mungkin nanti saya akan lanjut 6 sampai 10 ya. Ada Asia, ada MR di next video. Selamat malam dan terima kasih sudah menonton. Sehat selalu Bapak Ibu.